I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. Halo, selamat datang kembali di channel saya ya. Pada part kali ini aku ada dua CDI yang sama-sama menggunakan sistem DC. Yang satu produk dari Citah Power, yang satu produk dari BRT IMEC 2 Super Pro ya. Untuk CDI ini harganya berbeda. Yang Citah Power ini saya membeli harganya itu 500 ribuan. Yang IMEC Super Pro ini harganya kurang lebih 1.200.000 sampai 1.800.000 ya. Untuk kelebihan dan kekurangannya CDI ini, pertama aku mau membahas yang Citah Power dulu ya. Untuk Citah Power ini dia kelebihannya bisa digunakan di semua motor. Di programnya itu kita bisa menginput angel dari pickup terhadap pulsernya. Jadi CDI ini bisa digunakan di semua motor. Kalau kekurangannya, CDI ini tidak support left tuning dan tidak ada remote-nya kekurangannya. Jadi untuk CDI ini kita merubah kurvanya itu menggunakan laptop. Kemudian untuk CDI BRT ini kelebihannya dulu ya. Kelebihannya dia support left tuning. Terus kemudian dia bisa diprogram menggunakan remote. Terus kemudian dia bisa diprogram menggunakan laptop ataupun PC. Terus kemudian kekurangannya CDI ini, kalau kita beli CDI ini untuk Wizz Air itu nggak bisa digunakan pada motor lain atau digunakan pada Ninja, itu nggak bisa. Ya bisa, cuman kita harus merubah panjang pickup pulsernya. Kalau CDI ini kita nggak perlu merubah panjang pickup pulsernya. Kita cuma input derajatnya. Kalau pakai Citah kita cuma ngerubah derajatnya aja, derajat di programnya. Kalau CDI BRT di programnya kan nggak ada. Misalkan kita beli Wizz Air itu pickup pulsernya itu panjangnya 75 derajat. Kalau misalkan mau dipasang di Ninja 150, kita harus merubahnya ke 20 derajat pickup pulsernya yang dirubah. Kalau yang ini yang dirubah programnya, kita tinggal input programnya. Itu untuk kekurangannya CDI IMEC ya. Untuk programnya langsung saja nanti tak tunjukkan di laptop seperti apa ya. Oke, lanjut. Oke, langsung aja. Di sini saya masuk ke panelnya software CDI BRT ya. Pada CDI BRT ini tidak tersedia panel untuk merubah pickup pulser. Jadi misalkan seperti yang tak sampaikan di awal tadi, misalkan kita membeli CDI BRT untuk keperluan Ninja dan kemudian kita ingin CDI itu kita beralihkan ke CDI ke motor Wizz Air, itu tidak bisa ya. Itu harus membeli CDI BRT khusus untuk Wizz Air. Tapi masih bisa diakali dengan cara merubah pickup yang ada di magnetnya. Jadi CDI BRT punya Ninja masih bisa dipakai ke motor lain. Jadi yang harus dirubah itu magnetnya. Atau kalau punya duit banyak ya beli CDI lagi yang khusus peruntukan motor tersebut. Itu kekurangannya dari CDI ini ya. Untuk CDI ini kelebihannya kita bisa melakukan left tuning ya. Fitur left tuning ini sangat bermanfaat, sangat penting sebenarnya. Nah, jadi kita bisa baca melalui RPM-nya ini. Nanti tinggal colokkan CDI ke PC, terus kita colokkan lagi CDI ke motor, nanti motor dinyalakan, kita bisa melakukan setting. Jadi di RPM berapa yang masih timingnya itu terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, kita bisa merubahnya lewat situ. Jadi langsung ketahuan. Tapi kalau player di tempat aja itu nanti kurang akurat. Lebih baik dilakukan dengan di dyno test, itu lebih akurat. Kalau nggak punya dyno ya terpaksa kita melakukan uji coba timing itu on the road ya, jadi di jalan.
sambil lihat RPM, di RPM berapa yang masih berebet, di RPM berapa yang masih kosong, jadi timingnya perlu naik apa perlu tinggi, itu tetap harus dilakukan di jalan. Kalau nggak bisa gitu ya nggak bisa akurat, lebih akuratnya tetap ke dyno. Jadi men-setting timing pengapian itu nggak bisa motor diem digeber-geber, nanti pas tes jalan pasti hasilnya nggak sama, otomatis berubah, soalnya ada bebannya, ada gaya. Untuk BRT ini aku nggak melakukan setting karena di channel teman-teman yang lain sudah banyak yang membahas. Jadi aku membahas yang untuk CDI Citah Power. Oke, lanjut langsung beralih ke CDI Citah Power. Sekarang kita beralih pada CDI Citah Power. Di CDI Citah Power ini kita tinggal konekkan CDI ke PC ya. Kita tinggal konekkan CDI-nya ke PC. Konekkan dulu ya. Kabel kan sudah terpasang, kemudian kita tinggal pencet tombol connect CDI. Nah, kita sudah terkonek CDI-nya. Nah, ini kan CDI Citah ini aku gunakan di motor F1ZR yang dimana angle-nya itu adalah 75 derajat. Yang aku maksud angle itu ini. Nah, jadi kelebihannya CDI Citah, misalkan kita gunakan di motor F1ZR, terus kita ingin menggunakannya pada motor Ninja 150, kita tinggal rubah angle-nya ini aja. Jadi yang ada di magnet itu nggak perlu kita otak-atik, kita tinggal sesuaikan ini aja untuk CDI Citah. Kalau Ninja kan 20 derajat ya, kita tinggal ganti ini ke 20 derajat sudah. Jadi CDI itu siap pakai untuk motor Ninja ataupun motor lain, tinggal dibaca aja derajatnya sesuai yang tak tunjukkan di video-videoku yang sebelumnya itu. Kemudian ini kan sudah terkonek, kita langkah awal yang paling mudah untuk memapping CDI itu, kalau untuk Citah Power sendiri aku menggunakan speedometer ya. Jadi nanti di speedometer motor ini tak tunjukkan, nanti kita tinggal cari tahu sambil jalan beberapa meter gitu, di kurva di RPM berapa yang butuh naik, di RPM berapa yang butuh turun, itu bisa kita lihat lewat RPM itu ya. Untuk memapping kurva derajat pengapian yang paling mudah ini menurut versiku sendiri ya. Kalau versi teman-teman yang lain mungkin ada cara yang lebih akurat dan mudah ya monggo. Ini aku menggunakan caraku. Kalau caraku sendiri itu aku menggunakan ini ya. Pertama-tama itu aku menggunakan mapnya seperti ini ya. Itu cara yang tak gunakan. Jadi aku mematok RPM tertingginya itu 30 derajat dulu. Jadi nanti di RPM berapa sampai berapa, RPM 30 derajat ini mampu bertahan, atau ada RPM yang lebih tinggi ya. Pertama aku itu ya, yang patokan pertama aku itu di RPM, mungkin ya di RPM 1000 sampai 5000 itu tak cari dulu 30 derajat ini masih bisa dinaikkan apa enggak, atau malah harus turun. Nah itu cari tahunya ya dibaca di speedometer motor itu tadi sambil jalan beberapa meter. Kemudian baru langkah selanjutnya aku menginjak ke RPM berikutnya. Yang semula aku mencari RPM 1000 sampai 4000 dulu misalkan. Kemudian aku cari di RPM 4000 sampai 6000. Kemudian RPM 6000 sampai 8000. Jadi ya harus jalan berhenti gitu kalau metodeku ya, untuk mencari derajat pengapian yang sesuai di motor. Ini aku sudah dapat derajat pengapian di motorku itu. Untuk harian kota-kota dalam kota aja aku pakai yang ini. Kurvanya ini aku ketemu seperti ini. Ini langkah awal yang aku cari tadi seperti itu tadi ya. Jadi aku nyari di RPM 1000 dulu sampai 3000, itu derajat tertingginya berapa. Kalau di motorku ini bisa di 32 derajat, mungkin di motor kalian bisa di 30 ataupun 35, beda motor soalnya beda derajat pengapian. Kemudian setelah aku cari di RPM 0 sampai 4000, aku menginjak di RPM 4000 sampai 6000. Tak gas itu sambil lihat RPM-nya itu berbet enggak. Kalau berbet apa kosong. Kalau kosong itu berarti timingnya kemajuan,
terlalu tinggi, kalau berbot itu timingnya berarti terlalu rendah. Jadi aku tinggal naik turunkan timingnya itu di situ derajatnya. Kemudian setelah 6.000 sampai 8.000 tak cari lagi bagaimana rasanya, yaitu aku otak-atiknya di situ ya. Kemudian sampai selanjutnya dan seterusnya, itu seperti itu. Kurang lebih aku mencari timing, caraku mencari derajat pengapian seperti itu ya. Mungkin itu juga berlaku untuk motor kompetisi ataupun yang lainnya, harian juga bisa. Aku ini kebetulan untuk harian, jadi timingnya cuma dapat segitu, tertingginya di 32. 32 ini pun di motor berasa kasar ya, mungkin terlalu tinggi. Kalau ditinggikan lagi aku khawatir pistonnya bolong, businya leleh, jadi harus benar-benar dirasakan ya. Kalau yang pemula aku tidak menyarankan sebenarnya, khawatirnya malah merusak piston sama businya. Soalnya tingkat kepekaan untuk men-setting derajat pengapian itu diperlukan yang mekanik yang punya feeling yang peka ya, jam terbang yang lumayan lah untuk melakukan timing. Soalnya menyeting timing itu susah gampang, kalau bisa ya bisa. Kalau bagi pemula untuk yang mencoba ya nggak apa-apa sebenarnya, karena bisa itu kan dari mencoba. Kalau nggak mencoba ya nggak bakalan bisa. Selanjutnya mungkin aku mau melakukan beberapa uji ke dyno test ya untuk timingku ini 1, 2, 3, 4, 5 ini. Aku mau ke dyno, nanti mau tak lihat seberapa pengaruhnya perubahan timing di dyno ya. Oke, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.